Terima kasih, pemirsa Anda masih bersama kami dan Mensaku yang mengangkat tema yang menarik sekali berkaitan dengan tawadu atau rendah hati. Dan insya Allah paparan dari guru-guru kita untuk menjawab pertanyaan Anda akan melengkapi tentang ilmu kita bagaimanakah sesungguhnya dan alasan apa kita harus rendah hati di muka bumi ini. Pertanyaan pertama, kami persilakan kepada Bambang yang akan dijawab oleh Ustadz Asmar Lampu. Silakan Pak Bambang. Mohon penjelasannya Ustaz, atau pencerahannya. Bagaimana dengan yang kita bicarakan rendah hati dan rendah diri, Pak Ustaz. Kadang-kadang kita di sisi lain di kehidupan ini, bila kita rendah diri, kita malah ditekan sama orang lain atau lingkungan kita, sehingga kita harus bangkitkan tadi tinggi hati kita. Atau mungkin untuk diri kita sendiri, untuk menyemangati, sehingga tidak di setiap saat kita akan ditekan terus gitu. Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ustadz Asmar. Pertanyaan ini sangat luar biasa ya. Bagaimana orang yang rendah hati, lantas apa bedanya dengan orang yang rendah diri ya? Tentu sangat berbeda, karena rendah hati itu akan membuat kita semakin mulia di sisi Allah. Tadi kita sudah jelaskan bahwa man tawadhu'a rafa'ahu Allah wa man takabbara wada'ahu Allah. Siapa yang tawadu, rendah hati, dia pasti dimuliakan oleh Allah. Dan siapa yang menyombongkan diri, angkuh, maka dia dihinakan oleh Allah. Jadi siklus dalam kehidupan manusia itu pasti berputar seperti itu. Semulia-mulianya iblis di dalam sorga tempatnya, dikeluarkan dari sorga karena adanya keangkuhan di hatinya. Ana khairum minhu. Dia katakan kepada Allah bahwa saya ini lebih mulia daripada Nabi Adam. Kenapa? Karena saya ini khalaqtani min nar, saya dari api. Sedangkan Adam itu khalaqtahu min tin, dia diciptakan dari tanah. Dengan ucapan kesombongan itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia hina. Itu. Jadi kita jadikan sebagai i'tibar dalam kehidupan kita. Kalau dalam kehidupan kita ini merasa lebih mulia, merasa lebih suci, merasa lebih sunnah, semua orang jadi bid'ah, itu jadinya nanti akan hina di mata Allah. Kenapa? Karena merasa dirinya suci, mulia. Apa yang kita mampu di dunia ini, kata guru kita tadi, Habib ya? Apa kita punya? Kuku kita bisa bertumpu. Apa kekuatan kita sehingga kuku bisa bertumbuh? Rambut kita bisa memanjang. Apa kekuatan kita sehingga rambut kita ini bisa memanjang? Kaki kita bisa melangkah. Apa kekuatan kita? Semua itu terjadi karena Allah titip roh di dalam tubuh kita. Dan semua itu ada masanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikat manusia la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali daya dan upaya Allah. Jadi kalau kita mau jadi mulia, konsepnya satu saja. Jadikan seluruh persoalan hidup kita ini kembalikan kepada Allah. Merasa bahwa semua adalah titipan Allah. Suatu saat semua akan kembali kepada Allah. Maka kita akan menjadi orang yang rendah hati. Dan kita akan menjadi mulia di sisi Allah. Dan insya Allah dimuliakan oleh makhluk-makhluk Allah. Saya kira itu aja konsepnya, Pak. Nah Ustadz Lampu mungkin bisa ditambahkan. Ketika kita berbicara tentang rendah hati ini kan sifatnya masih universal begitu. Ketika dikaitkan dengan tradisi, culture, daerah-daerah tertentu seperti di Arab Saudi begitu ya. Orang ketika bertemu dengan orang tua dia tidak seperti orang Jawa kulonwun dan dengan gayanya masing-masing. Kayak Ustadz Asmar ini kan berapi-api. Nah lantas rendah hati dalam pandangan Islam itu seperti apa? Patternnya itu seperti apa? Iya. Jadi rendah hati ini tidak bisa kita mengukur dengan hanya melihat secara zahir saja. Saya pernah ketemu dengan seseorang yang duduk di masjid sampai menangis-nangis, sudah jam 8 pagi, 9 pagi belum tinggalkan masjid. Semua orang yang lewat katanya, oh inilah ahli ibadah, orang tawadu, rendah hati. Tinggalnya di masjid saja dia zikir. Ternyata usut-usut orang ini utangnya banyak, lagi tinggal di masjid, soalnya penagih di rumah banyak gitu. Ya. Dan kita melihat seketika ada orang pakai baju kos oblon, dia duduk di warung kopi, dia ngopi tuh. Kita lewat, ini lupa sama Tuhan, ini kerjanya di warung kopi aja. Belum tentu
Bisa saja di warung kopi, lidahnya senantiasa mengagungkan Allah, lidahnya senantiasa berzikir kepada Allah. Jadi kita tidak bisa hanya memandang dari segi zahir. Begitupun ketika kita melihat adat istiadat dalam kehidupan kita. Mungkin kita melihat orang-orang kita di Indonesia yang mungkin suku Jawa, ya kalau saya dari suku Bugis ya itu lain. Mungkin dari orang Arab, ada juga suku-suku Arab yang lain ya. Yang mungkin ada juga pemahaman dia sistemnya ketika ketemu dia langsung cium keningnya, bukan cium tangannya. Nah itu adalah sebuah adat istiadat yang berlaku di setiap daerah, yang tidak bisa kita jadikan sebagai ukuran bahwa ini tanda rendah hati. Bisa saja ada orang dia ruku sujud, iya Tuhan, tapi dia hanya mengharapkan penghormatan. Jadi kita tidak mengukur orang itu sujud dianggap oh ini sudah rendah hati. Belum tentu. Bisa saja ada orang hormat tapi di hatinya mengharapkan penghormatan, maka itu tidak rendah hati namanya. Karena rendah hati itu adalah ukuran kita menjadi hamba yang tawadu, penuh tawajjuh, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu makna hakikatnya, ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Tuhanku, engkau adalah maksud dan tujuanku, dan hanya ridhomu yang kuharapkan. Itu definisi utama daripada tawadu itu sendiri. Luar biasa. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Lia yang akan dijawab oleh Habibana. Silakan, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, saya ingin bertanya, bagaimana cara kita untuk menumbuhkan sikap rendah hati terhadap orang lain? Itu aja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, silakan Habibana. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ibu yang bertanya dan juga jamaah sekalian baik di Masjid Al-Muqarrabin maupun juga di yang menonton Damai Indonesia Aku TV One dimanapun berada di dalam maupun luar negeri. Ada seorang ulama terdahulu namanya Al-Imam Atha bin Abi Rabah. Beliau ini salah seorang dari min kibarit tabi'in, salah seorang dari tabi'in besar. Ya, jadi generasi setelah sahabat namanya generasi tabi'in. Imam Atha ini membaca hadits yang tadi disebutkan oleh guru kita ya Ustadz Asmar, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarrah minal kibr. Enggak bakal masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari sombong, dari kesombongan. Kemudian Imam Atha menjelaskan hadis itu, kata beliau bahwa al-izz ya, kehormatan, kemuliaan itu minat tawadu, termasuk bagian dari tawadu. Kita mulia dengan iman, dengan Islam, dengan menjadi hambanya Allah, itu adalah bagian tawadu, itu bukan kesombongan. Tapi kata beliau, al-kibr diddut tawadu. Tapi sombong itu lawan dari tawadu. Kemudian kata beliau, dari hadis ini, maka orang yang disebut tawadu adalah orang yang di dalam hatinya tidak ada sebesar biji sawi dari kesombongan itu. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, tadi bagaimana cara supaya kita bisa sampai ke makom itu, makomut tawadu. Pertama adalah hendaknya kita memahami tadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, dibacakan oleh guru kita. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma tawadha'a ahadan lillah illa rafa'ahu Allah." Dan tidaklah ada seorang hamba yang dia itu tawadu, rendah hati, tapi rendah hatinya bukan karena manusia. Lillah,
Maka tadi kalau dikatakan apa bedanya rendah hati dengan rendah diri? Kalau rendah diri itu tujuannya li ajlin nas. Ini ada orang, mohon maaf ya, misalnya koruptor. Oh, kita nunduk-nunduk, cium tangan. Kenapa? Berharap uangnya mungkin, berharap kedudukan dari dia. Itu bukan rendah hati, bukan tawadhu. Itu rendah diri namanya. Ya. Ada orang misalnya orang kaya, dia nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji. Lalu kita, ya wah begitu hormat ya. Begitu. Itu li ajlin nas, itu bukan li ajlillah, bukan karena Allah. Itu rendah diri namanya. Dalam Islam dilarang begitu. Makanya al-izz minat tawadhu, kata Imam Atha. Ya. Mulia itu bagian dari tawadhu. Tapi mulia itu bukan kita terus memuliakan diri di depan orang beriman. Gitu ya. Nah jadi tadi kata Imam Atha, kalau masih ada di dalam hati kita seperti itu, maka itu bukan termasuk orang yang tawadhu. Sebesar biji sawi. Ya. Dzarrah itu biji sawi. Sebagian mengartikan atom. Ya, kecil gitu, maka enggak boleh. Nah jadi hendaknya pertama adalah kita merasakan seperti tadi, kita enggak pantas untuk tawadhu, dan kita tawadhu hanya karena Allah. Dan orang yang tawadhu karena Allah, illa rafa'ahullah, Allah akan angkat, muliakan seluruh manusia, bahkan makhluk ciptaan Allah memuliakan dia. Ya, kenapa? Karena dia tawadhu hanya karena Allah. Ya. Yang kedua, hadirin wal hadirat, saya ingin sampaikan, tadi guru kita juga sudah menyampaikan, apa yang mau kita banggakan itu. Oh ganteng beb, cantik, yang ngasih ganteng cantik kita atau Allah? Gak punya apa-apa. Oh saya ibadah beb, semalam saya sholat tahajud, saat ini saya sedang berpuasa. Yang ngasih taufik dan hidayah sehingga kita bisa puasa, bisa sholat malam, itu kita apa Allah? Allah. Gak punya apa-apa kita. Oh ini pinter beb, yang ngasih kepintaran itu kita sendiri, nyarinya ya, membuat otak kita pintar atau Allah? Allah semua. Kita tidak punya apa-apa. Maka Allah yang maha sempurna, maha berkuasa, maha tinggi berkata kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fabima rahmatin minallah lintalahum, ya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, karena kasih sayang Allah lah kamu wahai Muhammad bersikap rahmah, penyayang, lembut, baik sama mereka semua. Artinya Sayyidina Muhammad itu penyayang, lembut, rendah hati. Kenapa? Karena rahmat. Lalu apa yang mau kita sombongin? Badan enggak kita bawa, harta enggak kita bawa, amal belum tentu diterima. Enggak pantas kita. Maka ada seorang ulama namanya Imam Sufyan ibnu Uyainah. Kata Imam Sufyan ibn Uyainah, ini juga ulama terdahulu ya. Beliau bilang begini, ini buat kita semua. Saya nasihati diri saya sendiri ya, dan kita semua. Kata Imam Sufyan ibn Uyainah, dosa itu kalau dilakukannya karena syahwat, lalu kita enggak sempat taubat atau lupa, masih mungkin diampuni oleh Allah. Contohnya apa? Contohnya Nabi Adam tadi yang disebut. Nabi Adam melakukan dosa enggak? Melakukan. Tapi dosanya kenapa? Karena syahwat. Makan buah yang dilarang sama Allah Subhanahu wa taala. Karena disebut buah khuldi oleh iblis. Lalu dimakan, itu syahwat. Maka diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Para nabi yang lain begitu juga. Nabi Yunus marah. Marahnya karena apa? Bukan karena sombong. Kesel, syahwat. Ya, akhirnya dimasukkan ke perut ikan paus, ya, ikan nun ya disebutkan. Lalu tapi habis itu diampuni oleh Allah. Tapi dosa yang dilakukan karena sombong, kalau tidak segera tobat, kata Imam Sufyan ibnu Uyainah, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti iblis tadi. Harusnya ketika dia berkata, ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, saya dari api. Lalu Allah negur dia. Kamu enggak pantas. Itu harusnya segera tobat sama Allah. Tak ampun, tapi dia enggak.
Ya Allah, beri tangguh saya untuk menggoda. Makin-makin habis dia. Ya. Jadi tidak boleh, ya para ulama menyatakan, ya para ahli tasawuf menyatakan, di dunia ini kalau ada yang meninggikan diri, Allah akan jatuhkan dia. Itu sudah sunnatullah. Ya, mudah-mudahan Allah jaga kita dari sombong. Amin ya Allah ya Rabb. Amin ya Rabbal Amin. Habibana mungkin bisa ditambahkan sedikit saja. Artinya ketika kita rendah hati, bagaimanakah melatih diri kita agar kita tajam hati kita, tidak sekedar mengolah intelektualitas kita. Iya baik. Bagaimana kita melatih diri kita supaya kita tidak sombong. Ada seorang, ini saya ngambil dari para ulama terdahulu ya, supaya kita nastafid minhum, ngambil manfaat dari kewaraan mereka, ketinggian ilmu mereka juga, bahwa mereka sudah melalui hidup ini, sudah dipanggil sama Allah. Ada seorang namanya Imam Ibnul Mubarak, ini untuk melatih diri supaya tawadhu. Kata Imam Ibnul Mubarak, Ibnul Mubarak ini juga gurunya Imam Syafi'i, jadi jauh sebelum Imam Syafi'i. Ya. Nah, Imam Ibnul Mubarak ya, ketika ditanya sama orang, gimana caranya wahai imam supaya saya bisa tawadhu? Nah, ini penting ya. Lalu jawab Imam Ibnul Mubarak apa? Yaitu kalau kamu melihat saudaramu muslim, lalu tanamkan dalam hati kamu bahwa dia lebih mulia dari kamu. Ya. Wahai imam, kalau misalnya saya ada rasa sombong melihat, wah kayaknya nih orang ya mungkin penampilannya, apa yang saya lakukan? Kata Imam Ibnul Mubarak, kamu datang sama dia, lalu kamu katakan, kamu itu lebih baik dari saya, untuk melatih supaya kita itu tidak ada sombong dalam hati kita. Caranya kasih tahu bahwa dia lebih baik dari saya, kamu lebih baik dari saya, selalu begitu. Nah maka hadirin wal hadirat, saya kalau berdoa, ini juga mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya kalau berdoa, saya selalu berkata begini, ya di antara kata-kata dalam doa saya. Ya Rabb, abduka al-adna, al-ahan, al-a'sa, al-afqar, ja'aka. Ya Allah, ini seorang hambamu yang paling hina, paling rendah, paling banyak maksiatnya, paling fakir, miskin, sekarang datang kepada Engkau ya Allah. Dengan itu bagaimana kita mau sombong? Kalau kita terus menerus ngakui, saya ini yang paling hina, saya paling rendah, paling banyak maksiatnya, jangan ngurus orang lain. Diri kita seperti itu, maka insya Allah doa itu menjadi doa kita yang tawadhu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun mungkin banyak orang yang lebih rendah dari kita tidak tahu. Tadi guru kita nyampaikan, orang pakai singlet bisa jadi dia zikir, kita enggak. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Ustaz Agung Afwan. Terima kasih Habibana, Ustaz Asmar Lampu. Sayang sekali waktu kita sangat singkat sekali, tapi mudah-mudahan dalam waktu yang sangat singkat ini akan memberikan manfaat dengan apa yang telah disampaikan oleh guru-guru kita untuk melatih hati kita agar kita konsisten dalam rendah hati. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Nusaku untuk hari ini. Akhirnya seluruh kerabat kerja dan pendukung acara ini Sarung Wadimor tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat, baik yang di sini maupun di rumah, mari kita berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita. Kita berdoa dengan doa Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab untuk melatih diri kita supaya ikhlas, supaya tawadhu, supaya dijauhkan dari riya, sum'ah dan lain-lain. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah ya hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ja'al amalana kulluhu salihan waj'alhu kulluhu liwajhika khalisan wa la taj'al li ghairika fihi syai'a. Ya Allah, jadikan seluruh amal-amal kami adalah amal-amal yang soleh,
dan jadikan seluruh amal-amal kami adalah amal yang ikhlas karena Engkau ya Allah. Dan jangan Engkau jadikan dari amal-amal kami untuk selain Engkau sedikit pun ya Allah. Wa sallallahu ala habibina syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi azwaji wa dhurriyyati ajma'in wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.